Tugas sejarah minat, nama Ona Oktaviani, kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan materi tentang AFTA, yaitu sebagai berikut. Sejarah AFTA. AFTA adalah singkatan dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yakni tujuan dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang bergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas dari perdagangan. AFTA dilakukan di Singapura pada tahun 1992 pada saat konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat tengah berlangsung. Tujuan pembentukan AFTA adalah dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN dengan cara menjadikan ASEAN sebagai bisnis produksi dunia. AFTA dibentuk dengan harapan agar perekonomian di negara-negara ASEAN memiliki daya saing ekonomi yang lebih baik dalam waktu 9 tahun. AFTA juga untuk menciptakan pasar regional untuk lebih dari 500 juta penduduk. Latar belakang terbentuknya AFTA. 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. Kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. Keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya investor asing. AFTA juga sebagai langkah untuk mengejar ketertinggalan dari kerjasama regional di kawasan lain yang telah terbentuk di Eropa dan Amerika. Tujuan AFTA. Tujuan utama AFTA didirikan yaitu untuk meningkatkan daya saing perekonomian antar negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara dengan cara menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Menarik para investor asing untuk meningkatkan perdagangan di antara negara-negara ASEAN, dan kabar akhir yang didapat dengan berkaitan AFTA adalah suatu kesepakatan dengan menghapus segala biaya masuk atau impor barang untuk negara Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina di tahun 2010, dan untuk negara Laos, Kamboja, Myanmar, dan juga Vietnam dilakukan pembebasan biaya impor yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Negara anggota AFTA. Negara yang menjadi anggota AFTA pada awalnya berjumlah 6 orang yang secara resmi Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara yang menjadi anggota ini semakin bertambah dengan seiring bergabungnya negara lain dalam ASEAN, yaitu negara Vietnam di tahun 1995, negara Myanmar dan Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja di tahun 1999. Ini membuat negara yang menjadi anggota AFTA menjadi 10 negara. Pendiri AFTA yaitu ada 5. Dari Indonesia ada Malik, Filipina Narcisco Ramos, Singapura S. Raja Ratnam, Malaysia Tun Abdul Razak, dan Thailand Tahanat Hotman. Manfaat AFTA bagi Indonesia. AFTA adalah program kerjasama yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia sebagai berikut. Memberikan peluang bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian, menantang Indonesia untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional AFTA itu sendiri. 3. Meningkatkan daya saing. Ini diharapkan dapat semakin mendorong perkembangan perekonomian Indonesia. 4. Memberikan peluang bagi pengusaha tingkat kecil dan menengah untuk dapat mengekspor barang produksi sehingga mereka mendapatkan pasar selain di dalam negeri. 5. Mendorong kesadaran para pengusaha untuk memiliki daya saing usaha yang lebih kuat. Hambatan-hambatan AFTA. Hambatan yang biasanya muncul pada saat pengaplikasian perjanjian tersebut. Banyak negara ASEAN yang melakukan proteksi terhadap barang yang dianggap penting dari negaranya sehingga menyulitkan penerapan penurunan tarif yang mengalami penundaan. Perbedaan tingkat perekonomian di negara-negara ASEAN akan terlihat pada pendapatan per kapita yang lebih tinggi pada beberapa negara dibandingkan negara lainnya. Terima kasih, sekian penjelasan saya tentang AFTA. Maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.